Trunajaya atau Perang Trunajaya juga sering dieja dengan pemberontakan Trunajaya ini adalah pemberontakan yang dilakukan oleh bangsawan Madura, yaitu Raden Trunajaya dan sekutunya pasukan dari Makassar terhadap Kesultanan Mataram yang dibantu oleh VOC di Jawa pada dekade 1670-an dan berhasil dengan kemenangan Mataram dan VOC. Perang ini berawal dengan kemenangan pihak pemberontak. Pasukan Trunajaya mengalahkan pasukan kerajaan di Gegodok pada tahun 1676, lalu berhasil menduduki hampir seluruh pantai utara Jawa dan merebut Keraton Mataram di Keraton Pleret pada tahun 1677. Raja Amangkurat I meninggal ketika melarikan diri dari keraton. Ia digantikan oleh anaknya, yaitu Amangkurat II, yang meminta bantuan kepada VOC dan menjanjikan pembayaran dalam bentuk uang dan wilayah. Keterlibatan VOC berhasil membalikan situasi. Pasukan VOC dan Mataram merebut kembali daerah Mataram yang diduduki dan merebut ibu kota Trunajaya di Kediri pada tahun 1678. Pemberontakan terus berlangsung hingga Trunajaya ditangkap VOC pada akhir tahun 1679 dan juga kekalahan, kematian, atau menyerahnya pemimpin pemberontakan lain. Trunajaya menjadi tawanan VOC tetapi dibunuh oleh Amangkurat II saat kunjungan raja pada tahun 1680. Selain Trunajaya dan sekutunya, Amangkurat II juga menghadapi upaya-upaya lain untuk merebut tahta Mataram pasca kematian ayahnya. Rival paling serius adalah ketika adiknya, yaitu Pangeran Puger, yang merebut Keraton Pleret setelah ditinggalkan pasukan Trunajaya pada tahun 1677 dan baru menyerah pada tahun 1681. Selanjutnya adalah perlawanan Untung Suropati. Sikap benci Untung kepada VOC telah muncul sejak di Batavia. Untung kemudian melarikan diri ke Cirebon dan terjadi perkelahian dengan Suropati. Maka sejak saat itu namanya menjadi Untung Suropati. Dari Cirebon, Untung terus melanjutkan perjalanan ke Kartasura. Amangkurat II setelah menjadi raja merasakan betapa beratnya perjanjian yang telah ditandatangani dan berusaha untuk melepaskan diri. Ketika Untung Suropati tiba di Kartasura disambut dengan baik. Pada tahun 1686, datang utusan dari Batavia di bawah pimpinan Kapten Tek dengan maksud merundingkan soal hutang Amangkurat II dan menangkap Untung Suropati. Amangkurat II menghindar pertemuan ini dan terjadi pertempuran. Kapten Tek beserta pengikutnya berhasil dihancurkan oleh pasukan Untung Suropati. Untung Suropati kemudian melanjutkan perjalanan ke Jawa Timur dan sampailah ke Pasuruan. Disinilah akhirnya Untung mendirikan istana dan mengangkat dirinya sebagai bupati dengan gelar Adipati Wironggoro. Didirikan perbentengan. Bupati-bupati seluruh Jawa Timur mendukungnya. Dengan demikian kedudukannya makin kuat. Pada tahun 1703, Amangkurat II wafat, digantikan oleh putranya, yaitu Sunan Mas, dengan gelar Sultan Amangkurat III yang anti kepada Belanda. Pamannya Pangeran Puger berambisi ingin menjadi raja di Mataram dan pergi ke Semarang untuk mendapatkan dukungan dari VOC. Selanjutnya VOC beserta Pangeran Puger menyerang Kartasura, berhasil diduduki. Amangkurat III melarikan diri ke Jawa Timur, bergabung dengan Untung Suropati. Pada tahun 1704, Pangeran Puger dinobatkan sebagai Raja Mataram dengan gelar Sunan Pakubuwono I. Pihak Belanda menyiapkan pasukan secara besar-besaran untuk menggempur pasukan Untung di Pasuruan. Di bawah pimpinan Herman de Wilde, pasukan kompeni berhasil mendesak perlawanan Untung. Dalam pertempuran di Bangil, Untung terluka dan akhirnya gugur pada tanggal 12 Oktober 1706. Sunan Mas bisa tertangkap dan kemudian dibuang ke Sri Lanka pada tahun 1708. Pada tahun 1719, Sunan Pakubuwono I wafat dan digantikan oleh Amangkurat IV, yaitu Sunan Prabu. Di bawah mandat VOC, makin eratnya hubungan dengan VOC membuat para bangsawan benci kepada kompeni. Mereka mengadakan perlawanan antara lain Pangeran Purboyo, adik Sunan, dan Pangeran Mangkunegoro, yaitu putra Sunan sendiri. Perlawanan terhadap kompeni dapat dipadamkan dan para pemimpinnya ditangkap dan dibuang ke Thailand dan Afrika Selatan
kecuali Pangeran Mangkunegara yang diampuni oleh ayahnya.